Woi Ji, Nan. ingat pilih aku ya nanti ya di pemilihan proses ya. Loh, nggak bisa gitu, Nan. Kita kan menganut sistem demokrasi. Kita nggak boleh memaksakan kehendak pilih orang lain. Mending kamu nonton video demokrasi bareng aku. Halo semuanya, saya Surya Dharma Setiawan. Jadi sekarang saya ingin melakukan sebuah eksperimen di mana saya ingin bertanya pada orang-orang tentang apa yang ada di pikiran mereka mengenai kata demokrasi, dan juga saya akan bertanya apakah menurut mereka demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Ayo. Yang terlintas di kepala saya saat mendengar kata demokrasi itu bangsa Indonesia. Kebebasan rakyat untuk berbicara dan berpendapat. Kebebasan berpendapat. Menurut saya, demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana setiap warga negaranya memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat mereka. Terima kasih. Ya, silahkan. Kalau menurut saya, demokrasi itu adalah kekuasaan yang dipegang oleh rakyat untuk rakyat. Mungkin terbuka ya. Menurut saya sih sudah ya, karena seperti yang kita lihat setiap pergantian periode pemimpin di suatu daerah itu pasti diadakannya pemilu gitu. Sudah sangat baik menurut saya karena seperti yang kita tahu pemilihan kepemimpinan sendiri dilakukan secara pemilu di mana melibatkan semua suara rakyat. Itulah yang membuktikan bahwa Indonesia sudah menjalankan demokrasi dengan baik. Kalau menurut saya sih sudah ya, terutama di bidang misalnya kebebasan pers dalam menyampaikan pendapat-pendapat pers gitu ya. Kalau menurut saya sih sudah dijalankan dengan baik, karena setiap 5 tahun sekali itu kita diadakan pemilu terus, jadi udah oke. Oke, boleh. Ya, kalau menurut saya juga sudah berjalan dengan baik. Ya, salah satunya mungkin nggak terlalu terlihat, tapi dalam kehidupan beragamanya gitu. Jadi semua agama tuh sudah saling menghormati lah. Misalnya ada di kota Surabaya, kalau nggak salah saya ingat, kan tempat ibadahnya aja bersebelahan gitu. Jadi sudah saling bebas memeluk agamanya gitu. Terima kasih. Menurut aku sih udah cukup baik karena bisa kita lihat sekarang bahwa pemerintah tuh masih menerima kritik dan saran dari masyarakat melalui demo-demo dan yang lainnya kayak gitu. Jadi demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan klasik yang sudah ada dan digunakan sejak zaman Yunani kuno. Namun hingga saat ini dikembangkan dan diterapkan oleh negara-negara di dunia modern. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Membahas demokrasi tidak bisa terlepas dari yang namanya trias politika, yang membagi 3 kekuasaan politik negara menjadi kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Untuk diwujudkan dalam 3 jenis lembaga negara yang saling lepas dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara tersebut diperlukan agar dapat dilakukan yang namanya check and balance. Demokrasi memiliki 2 asas pokok, yaitu yang pertama, adanya pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya melalui pemilu. Dan yang kedua adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pemerintahan demokratis juga memiliki ciri-ciri pokok seperti, yang pertama itu pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan. Yang ketiga, adanya tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Demokrasi juga memiliki model-model yang dibagi menjadi 3, yaitu ada demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi ditinjau dari titik berat perhatiannya, serta demokrasi ditinjau dari hubungan antar pelengkapan alat pelengkap negara. Demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat memiliki 3 model di dalamnya, yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Demokrasi langsung ini dipraktekkan di negara-negara dan kota pada zaman Yunani kuno. Pada masa itu, seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung. Dengan demikian,
pemerintah dapat mengetahui aspirasi dan persoalan-persoalan yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat. Sistem demokrasi tidak langsung menggantikan demokrasi langsung, yang dalam menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam parlemen. Kemudian aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil mereka dalam parlemen. Nah, dalam sistem demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum, yaitu pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Kemudian ada demokrasi yang ditinjau dari titik berat perhatiannya, juga memiliki 3 model di dalamnya, yaitu ada demokrasi formal atau demokrasi liberal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Nah, demokrasi formal itu menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangi kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam sistem demokrasi yang demikian, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Namun kesamaan itu menyebabkan munculnya asas free fight. Dalam bidang ekonomi, menyebabkan kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin kian melebar. Nah, demokrasi material menitikberatkan upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sehingga persamaan dalam hak dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan mudah untuk dihilangkan. Untuk mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi, partai penguasa sebagai representasi kekuasaan negara akan menjadikan segala sesuatu milik negara, sehingga hak milik pribadi tidak diakui. Sedangkan pada demokrasi gabungan, sistem ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasi formal dan material. Persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui, tetapi diperlakukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Kemudian ada demokrasi yang ditinjau dari hubungan antar alat pelengkapan negara, juga memiliki 3 model di dalamnya, yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. Ciri khas demokrasi ini adalah adanya hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan badan perwakilan rakyat atau legislatif. Selama penyelenggaraan negara oleh eksekutif disetujui dan didukung oleh parlemen, maka kedudukan eksekutif akan stabil. Penyimpangan oleh seorang menteri pun dapat menyebabkan parlemen mengajukan mosi tidak percaya yang menggoyahkan kedudukan eksekutif. Kemudian ada demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Demokrasi ini berpangkal pada teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh para filsuf bidang politik dan hukum. Pelopornya adalah John Locke, yang membagi kekuasaan negara ke dalam 3 bidang, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif, dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian Montesquieu memodifikasinya dalam teori yang disebut trias politica, yang membagi kekuasaan negara menjadi legislatif atau kekuasaan yang membuat undang-undang, eksekutif yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif atau kekuasaan yang mengatasi pelanggaran dan menyelesaikan perselisihan antar lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Kemudian ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Demokrasi ini merupakan gabungan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung. Dalam negara yang menganut demokrasi ini, parlemen tetap ada, tetapi kinerja dikontrol secara langsung oleh rakyat melalui referendum. Jadi, ciri khas demokrasi perwakilan dengan sistem referendum adalah bahwa tugas-tugas legislatif selalu berada di bawah pengawasan seluruh rakyat. Karena dalam hal-hal tertentu, keputusan parlemen dapat diperlakukan tanpa persetujuan rakyat. Ada 2 macam referendum, yaitu referendum obligator dan referendum fakultatif. Referendum obligator adalah pemungutan suara rakyat yang wajib dilaksanakan mengenai suatu rencana konstitusional. Sedangkan referendum fakultatif merupakan pemungutan suara rakyat yang tidak bersifat wajib dilakukan mengenai suatu rencana konstitusional. Nah, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang demokrasi ditinjau dari hubungan antara alat perlengkapan negara. Ada 3 model di dalamnya, yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, serta demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. Ciri khas demokrasi ini adalah adanya hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan badan perwakilan rakyat atau legislatif. Selama penyelenggaraan negara oleh eksekutif disetujui dan didukung oleh parlemen, maka kedudukan eksekutif akan stabil. Penyimpangan oleh seorang menteri saja dapat menyebabkan parlemen mengajukan mosi tidak percaya yang menggoyahkan kedudukan eksekutif. Yang kedua, ada demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Demokrasi ini berpangkal pada teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh para filsuf bidang politik dan hukum. Pelopornya adalah John Locke, yang membagi kekuasaan ke dalam
3 bidang, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian, oleh Montesquieu memodifikasi teori tersebut ke dalam teori yang disebut trias politika, yang membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat undang-undang, eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan yudikatif, yaitu kekuasaan mengatasi pelanggaran dan menyelesaikan perselisihan antar lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Demokrasi ini merupakan gabungan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung. Dalam negara yang menganut demokrasi ini, parlemen itu tetap ada, tetapi kinerjanya dikontrol secara langsung oleh rakyat melalui referendum. Jadi, ciri khas demokrasi perwakilan dengan sistem referendum adalah bahwa tugas-tugas legislatif selalu berada di bawah pengawasan seluruh rakyat, di mana keputusan parlemen tidak dapat diberlakukan tanpa persetujuan rakyat. Nah, ada 2 macam referendum, yaitu referendum obligator dan referendum fakultatif. Referendum obligator adalah pemungutan suara rakyat yang wajib dilaksanakan mengenai suatu rencana konstitusional. Sedangkan referendum fakultatif merupakan pemungutan suara rakyat yang tidak bersifat wajib dilakukan mengenai suatu rencana konstitusional. Selain model-model demokrasi, terdapat juga prinsip-prinsip demokrasi, yaitu keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu antara warga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara, serta penghormatan terhadap supremasi hukum. Selain itu, terdapat juga prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep rule of law, antara lain tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, kedudukan yang sama dalam hukum, serta terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. Nah, sistem demokrasi banyak diterapkan oleh negara-negara saat ini karena memiliki beberapa keunggulan, seperti keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat, kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama, di mana kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan individu atau golongan, kekuasaan merupakan amanat rakyat sehingga segala sesuatu yang dijalankan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat, serta kedaulatan ada di tangan rakyat, di mana lembaga perwakilan rakyat mempunyai kedudukan penting dalam sistem kekuasaan negara. Lalu, Indonesia sendiri sebagai negara demokrasi saat ini menerapkan demokrasi Pancasila. Namun, pada awal berdiri negara ini, demokrasi diterapkan bukanlah demokrasi Pancasila. Terdapat 4 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai dengan 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia, di mana ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Kemudian, periode kedua, periode 1959 sampai dengan 1965, atau yang biasa kita sebut dengan Orde Lama. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam famili besar yang bernama Indonesia, yang kekuasaannya terpusat pada tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yaitu absolutisme, dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Ciri-ciri demokrasi pada Orde Lama ini antara lain, presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Periode berikutnya adalah periode 1965 sampai 1998, atau yang biasa kita kenal sebagai masa Orde Baru. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh beberapa hal, seperti dominannya peranan ABRI, demokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. Nah, pada masa Orde Baru ini, demokrasi yang digunakan adalah demokrasi Pancasila. Kemudian periode berikutnya periode 1998 sampai dengan saat ini, atau yang biasa kita kenal sebagai Orde Reformasi. Orde Reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Turunnya Presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis, karena dalam fase ini akan ditentukan kemana arah demokrasi akan dibangun. Nah, yang perlu diingat,
Kegagalan demokrasi pada zaman Orde Baru bukan berasal dari konsep dasar demokrasi Pancasila, melainkan lebih kepada praktik atau pelaksanaannya yang mengingkari keberadaan demokrasi Pancasila itu sendiri. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus disertai juga dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan, karena pembangunan adalah proses perubahan ke arah kemajuan. Kemudian, pada periode Orde Reformasi ini, penegakan kehidupan yang lebih demokratis telah banyak diupayakan, antara lain, diselenggarakan pemilu tahun 1999, diberikannya kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik, pers diberikan kebebasan, kemudian kedudukan ketua MPR dan DPR terpisah, amandemen UUD 1945 yang banyak membatasi kekuasaan presiden, refungsionalisasi lembaga-lembaga tinggi negara, kemudian diselenggarakan pemilu tahun 2004 dengan pemilihan langsung anggota DPR, DPRD, DPD, dan presiden atau wakil presiden, serta setelahnya Indonesia menyelenggarakan pemilu setiap 5 tahun sekali sampai dengan saat ini. Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang tidak sederhana. Di dalamnya terkandung banyak tahapan dan rincian yang syarat tata dan cara. Demokrasi tentu menyita harga ekstra dan tenaga luar biasa, karena yang terlibat bukan hanya sebatas saya dan Anda. Sebagai bagian dari negara demokrasi yakni Indonesia, berpartisipasilah baik secara langsung maupun hanya sebatas memberikan suara, agar masa depan bangsa ini nantinya secara bintang di angkasa. Dengan ini, acara pelantikan anggota baru DPR telah selesai. Selamat bertugas. Jantungku berdebar dan aku pun tak sabar. Lihatlah Indonesia, semangatku berkobar. Belasan tahun belajar, kritis mengasah nalar, tajam bak duri mawar. Gue hafal loh undang-undang dasar. Coba, pasal 33 ayat 3 apa? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya elah, anak pinter. Maju tak